Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini kita lanjut cerita investigasi wartawan misteri ke sebuah rumah angker. Pada part sebelumnya, sang wartawan yang telah mengalami dua hal buruk di rumah berhantu itu terus membulatkan tekad untuk melanjutkan investigasinya. Langkah awal yang dia tempuh adalah mendatangi rumah Mas Darmo, seorang dukun yang dia kenal. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Beberapa menit menyalakan mesin kendaraan, aku pun berangkat. Di atas kendaraan pemberian orang tua, aku melewati gedung-gedung menjulang. Rumah Mas Darmo memang terletak jauh di pinggir kota. Daerahnya pun masih tertanam pohon-pohon tua berbatang besar yang rindang. Dari kejauhan, ketika akan tiba di rumahnya, terlihat jelas dia sedang mengganti saji-sajian. Di atas nampah bambu tampak buah pisang, apel, kendi, bunga dan daun-daun serta kue-kue yang terbungkus daun pisang. Tepat ketika aku baru sampai di depan rumahnya, Mas Darmo langsung menyapa. "Lah kamu, jam segini sudah ke rumah? Apa ada hal yang mendesak?" tanya beliau, lalu mempersilahkan duduk dan memanggil istrinya untuk membawa minuman dan makanan. "Jadi gini mas, saya baru aja menerima telepon dari atasan. Dia minta saya untuk menyelesaikan investigasi di rumah Anto," jawabku. Aku kira masalah itu sudah selesai, ternyata masih berlanjut. "Terus, apa yang bisa saya bantu?" jawabnya. Aku menghidupkan rokokku sebelum lanjut bicara. "Ini, rokok dulu mas," kataku karena mengetahuinya menoleh ke arahku. Enggak, saya enggak ngerokok," jawabnya. Aku hanya mengangguk-angguk mendengar jawabannya. Seingatku, setiap pagi sampai malam, dia selalu menghembuskan asap yang berasal dari rokok kretek. "Apa kamu nggak kapok? Kamu hampir pingsan di dalam rumah itu. Masih ingat bagaimana malam itu kamu terkunci? Dua sosok yang pucat menghampirimu di tempat yang lembab, anyir, kumuh, dan gelap," ujarnya sambil tersenyum. Aku terdiam karena secara tiba-tiba langsung teringat malam itu. Kakiku bergetar di dalam rumah yang penuh sawang dan lantainya berdebu. Di sana, aku berhadapan langsung dengan perempuan yang rambutnya panjang berantakan. Selain itu, ada bayi yang berjalan seraya meneteskan liur. Aku pun teringat keluarga. Istriku membutuhkan uang untuk membayar cicilan rumah, membayar listrik, sampai kebutuhan pangan. Terlihat istri Mas Darmo keluar dari balik pintu. Dia menyuguhkan tempe goreng dan air hangat. "Pasti kamu sudah minum kopi sebelum kesini. Nih, minum air hangat supaya lebih bergairah," katanya sambil menuang air hangat ke dalam gelas. "Bisa nggak mas, siang ini nemenin aku dan membuka indera keenamku? Aku ingin sekali mengetahui seluk-beluk restoran Anto," tanyaku sambil mematikan rokok ke dalam asbak. Dia tidak langsung menjawab. Terlihat ada yang sedang dia pikirkan. Tarikan nafasnya cukup panjang. Pandangannya mengarah pada pohon rindang di hadapannya. "Aku nggak mau di sana nanti ada keributan. Aku pikir kita harus latihan dulu. Apa kamu mau melihat sosok gaib yang ada di sekitar sini?" tanya Mas Darmo sambil memandangku. "Ya, asalkan mas bertanggung jawab, saya bersedia kok," jawabku tanpa senyum ataupun tawa apalagi canda. Dia tertawa. Dia merasa lucu karena aku meminta pertanggungjawabannya. Tapi dia segera mengajakku masuk ke dalam rumah. Rumahnya tidak berbeda jauh dengan tempat tinggal orang lain. Tidak nampak pajangan-pajangan tanduk sapi,
kerbau, atau rusa. Tidak juga banyak barang-barang aneh, misal jenglot atau taring pocong. Dia membawaku ke dalam kamar yang waktu itu menjadi tempat penyembuhan satpam. Aku merasa ada hawa yang berbeda saat pertama kali masuk ke dalam sini. Apalagi saat pintu kamar ditutupnya. Seketika itu pula, keningku berkeringat. Rasa takutku bangkit. "Apa kamu sudah siap? Kenapa keningmu berkeringat?" Dia bertanya kepadaku sembari membuka lemari. "Oh, enggak apa-apa. Tiba-tiba saja aku merasa cemas," jawabku. "Kalau nggak yakin, jangan dipaksakan. Nanti kamu berteriak histeris." Sergahnya seraya mengeluarkan nampan berisi padi dan kendi. "Aku harus menyelesaikan investigasi ini. Semakin cepat, maka peluangku tidak lagi berurusan dengan Anto akan lebih besar," sergahku. Dia mulai duduk tepat di hadapanku yang dari tadi sudah bersila. Dia memejamkan mata dan menyuruhku juga. Dia berbisik kepadaku. Dia menyuruhku membaca salah satu ayat yang berasal dari kitab suci. Aku menurutinya, membaca 100 kali ayat tersebut. Setelah itu, dia menyerahkan segelas air putih ke tangan kananku. Dia pun menyuruhku untuk menghabiskan air itu. "Udah," kataku. Tidak terdengar sepatah kata pun darinya. Aku merasakan leher, wajah, dan dadaku tersentuh batang-batang dan daun. Rasanya sedikit geli, tapi aku tidak menanyakan apapun. Aku merasa dia sedang melantunkan sesuatu. Sekitar 30 menit kemudian, dia menyuruhku untuk membuka mata. Sungguh hal janggal kian banyak yang nampak. Kamar itu sungguh sangat banyak sosok gaib. Di sebelahku ada pocong, wajahnya putih, warna matanya merah darah, tapi di pinggirnya hitam sekali. Aku sempat diam dan tenang. Pocong itu pun juga. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Mata ini kembali tertutup ketika sang pocong membuka lebar-lebar mulutnya. "Agar kamu lebih tenang, maka harus tahu informasi tentang mereka. Mereka berada di alam lain. Kalaupun mereka merasuki manusia, itu tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mereka rasuki," kata Mas Darmo. Kembali aku membuka mata. Dalam gelap, indraku merasa ada yang sedang berdiri di sampingku. Dan benar saja, ada makhluk berbulu hitam, tapi kakinya saja yang terlihat. Dan di depanku, di sebelah dukun, terlihat jelas sosok pocong tadi dan sosok anak kecil. Anak kecil itu setinggi pinggangku. Kata Mas Darmo, sosok belia itu mati karena terbunuh dalam perampokan. Wajahnya benar-benar pucat. Dia hanya diam memandangku. Apa aku bisa bicara sama dia?" tanyaku sambil mataku mengarah pada sosok yang masih kecil itu. "Kita hidup di alam yang berbeda dengan mereka. Akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar kalau mengajarkanmu cara berkomunikasi dengan sosok-sosok itu," jawab Mas Darmo tanpa memperdulikan makhluk gaib di sampingnya. Masih ada lagi sosok gaib yang mendiami ruangan ini. Di belakangku bukan cuma jendela. Di depan jendela ada sosok yang wajahnya agak lonjong, hidungnya sangat maju ke depan, kupingnya sangat panjang, bahkan melebihi lehernya. Taringnya pun terlihat sangat panjang sampai mulutnya menganga. Aku mulai mengarahkan pandanganku ke arah pintu lemari jati berwarna coklat. Ada kain putih sedang berayun-ayun. Kuntilanak, batinku. Gontai aku mengarahkan penglihatanku ke arah atas lemari. "Allah," kataku kaget dan sedikit memundurkan tubuh. Mata sosok itu merah, rambutnya panjang berantakan, wajahnya putih, matanya merah dan pinggirnya sangat hitam. Mas Darmo masih tetap bersila, sama sekali tidak menghiraukan kekagetanku. Begitupun dengan kuntilanak itu, pandangannya lurus menuju ke tembok. "Bagaimana Mas bisa mendapatkan semua ini?" tanyaku. "Apa harus kujelaskan? Bukankah tujuanmu cuma rumah itu?" jawabnya. Dia pun langsung mengajakku untuk kembali ke halaman rumah. Di dalam ruangan tamu, aku heran. Ternyata sosok gaib yang ada di ruangan itu tidak mengikuti. Apakah mungkin mereka merasa nyaman di dalam sana?
Atau mungkin kamar itu sudah ada pagar gaibnya? Batinku sembari membayangkan keadaan di ruangan itu. Aku duduk setelah sampai di teras rumah Mas Darmo. Dia bilang di pohon rindang berbatang besar yang terletak tepat di hadapannya terdapat sosok gaib. Perawakannya berbeda dengan yang ada di dalam dan yang selama ini aku ketahui. Tapi sayang sekali, katanya aku belum sanggup melihat sosok itu. Aku pun memandangnya yang senyum-senyum saja setelah mengatakan rahasianya itu. Batinku, aneh sekali. Kenapa dia memberitahu sesuatu tapi enggan menjelaskan? Selain itu, ngapain juga dia tidak membuka penuh pintu batinku? Tapi belum sempat gelisahku teredam, dia mengatakan sesuatu. Jadi kapan aku nganterin kamu ke restoran Anto? Sekarang lah, tunggu apa lagi? Jawabku. Yaudah, baik, tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Jawabnya sambil melangkah ke dalam rumah. Sementara dia mengganti pakaian, aku pun menyalakan mesin kendaraan. Matahari mulai meninggi. Dari sela-sela daun yang rimbun, aku merasakan sinarnya sudah cukup panas. Segera kami berangkat supaya cepat sampai tujuan. Motorku melaju di bawah siang yang lumayan terik. Kendaraanku menyelinap di antara mobil-mobil sedan dan minibus yang bagus. Tidak ada masalah melalui jalur yang macet. Bayanganku tertuju kepada Anto. Mungkin dia sedang memberi makan tuyul-tuyulnya. Mungkin juga dia sedang memaki-maki karyawannya, lalu menempeleng kepala pegawainya, kemudian memberi surat pemecatan kepada pekerjaannya yang tidak sengaja melihat ritual gaib. Tiba-tiba pundakku ditepuk. Kamu lagi mikirin apa? Apa perjalanan kita masih jauh? Tanyanya agak berteriak. Seketika itu juga aku tersadar. Kira-kira aku berhayal selama 20 menit. Langsung saja aku menjawab pertanyaannya. Kita masih harus melewati 3 kelokan. Jarak tujuan kita 3 km di depan. Semua kendaraan yang melaju di jalan yang kami lalui enggan mengalah. Mungkin sedan merah sedang menghayalkan dirinya dipecat lantaran terlambat rapat. Dan motor Karisma berwarna hijau lembayung tidak sudi kalau PLN kembali memadamkan listrik di rumahnya. Dari kejauhan, tepatnya ketika kami memasuki pintu masuk parkiran, terlihat jelas aktivitas di dalam restoran Anto. Tapi sama sekali aku tidak melihat kegiatan gaib. Padahal Mas Darmo telah membuka pintu batinku. Aku diam sejenak, membayangkan peristiwa ketika aku melihat sosok gaib di kamar dukun. Bukan tuyul yang dia mainkan. Bisik dukun tidak kepada siapa-siapa ketika kami masih melaju di atas motor. Lalu dia main apa? Tanyaku sambil agak menengok ke kanan supaya suaraku mudah didengar sama dia. Nanti kita bakal tahu, tapi setelah kita memesan sesuatu di sana. Jawabnya sambil memegang kedua pundakku. Terlihat restoran Anto sangat ramai pembeli. Dari parkiran yang berjarak 10 meter dengan tempat makan hanya ada 2 meja dan 4 kursi kosong. Sedangkan kira-kira 96 kursi dan 48 meja yang letaknya di luar telah penuh. Begitupun dengan 100 kursi dan 50 meja di bagian dalam. Aku melihat pengunjung yang lahap menyantap makanan. Ada pula yang sedang memainkan ponsel super pintarnya. Ada yang sedang mengusap keringat di leher dan keningnya karena baru saja selesai makan. Dan ada juga yang sedang menunggu pesanan. Tidak ketinggalan, ada sepasang kekasih yang asik berbincang-bincang setelah dan yang sedang menunggu pesanan. Mas Darmo yang berjalan di sebelahku tidak memperlihatkan kecurigaan. Dia hanya berjalan santai di sampingku. Setelah sampai, tidak ada lirikan yang serius ke segala penjuru. Dia bergegas menarik kursi. Duduklah dia di depanku. Para pegawai terlihat sibuk. Ada pegawai yang di bagian dapur. Dari kaca yang menyekat antara kasir dan tempat meracik makanan, tampak jelas 7 pegawai fokus memasak dan menyiapkan makanan. Sedangkan di sebelah kiri tempat meracik makanan, tempat itu bersekat kaca juga. Di dalamnya ada 5 pegawai yang fokus mencuci piring. Tidak ada yang aneh dari pegawai-pegawai itu. Meskipun fokus, tapi sesekali mereka mengobrol.
Aku juga melihat raut senyum canda dan tawa di antara mereka. Di mana Anto? Batinku sambil melihat-lihat sekitar. Pikiranku mengembara kepada peristiwa Anto yang sedang duduk bersila di ruangan yang agak gelap. Di depannya seperti ada sesosok makhluk, putih dan tinggi. Aku tidak tahu. Seketika dia menyelesaikan komat kamit, tidak lagi terlihat langkah ibu jari ke anak-anaknya. Derit pintu yang agak panjang terdengar. Di hadapannya, di sekelilingnya adalah ruangan berdinding wallpaper kulit sapi perah, hitam dan putih. Korden-korden berwarna ungu menutupi kaca yang mengelilingi ruangan. Di setiap sudut ada guci seukuran lelaki dewasa. Di atas masing-masing guci ada kepala kerbau yang bertanduk. Kepala kerbau dan tanduknya berwarna coklat kehitam-hitaman. Terdapat juga lukisan seorang nenek yang kulitnya sudah sangat keriput. Tatapan nenek dalam lukisan itu tertuju pada rumpun bambu yang rindang sekali. Salah satu bambu ada yang sangat mendoyot hingga pucuknya menyentuh tanah. Di depan bambu itu terdapat rumah seperti bangunan Belanda era penjajahan di Indonesia. Di depan rumah itu ada sumur. Jelas sekali bagaimana ember yang menggantung di besi sumur itu berwarna hitam dan berlumut. "Papa!" teriak riang anak kecil dari arah tangga, tapi tidak jelas rambut dan wajah hingga kulitnya. Aku pun tersadar. Aku tersentak dari lamunan atau khayalan. Entahlah apa yang dilakukan dukun itu selama 5 menit. Aku tidak melihat dia sedang menggenggam ponsel. Tangannya pun tidak sedang mengetuk-ngetuk meja. Dia langsung mengatakan sesuatu kepadaku. "Kalau boleh memberi saran, maka kita jangan makan di sini. Cukup pesan makanan saja, lalu kita bawa pulang," ujar dukun berbisik seraya mendekatkan wajahnya kepadaku. "Kenapa? Bukannya kedatangan kita ke sini untuk tahu apa yang terjadi?" Jawabku memandang matanya. Sejenak dia terdiam. Dia melepaskan pandangan ke arah mataku. Dia mengambil ponsel di saku celana, lalu mulai mengetik. Setelah itu, dia tunjukkan hasil ketikannya. "Aku tidak sudi memakan makanan hasil pesugihan." "Maksudnya gimana?" tanyaku. Dia mulai mengetik lagi. Berselang 30 detik, muncullah layar ponsel di depan mataku. Kita cukup melihat sebentar apa yang terjadi. Tidak perlu sampai memakan makanannya. Untuk mengetahui kandungan gaib yang ada di dalam makanan dan minuman, maka cukup di rumahku. Dari tempat duduk yang terletak persis sekat kaca pembatas antara pembeli dan penjual, aku memanggil pelayan. Aku memesan 1 bungkus makanan dan minuman, tapi tidak dengan Mas Darmo. "Mas, mau makan apa?" tanyaku sambil masih melihat-lihat menu. "Enggak, itu aja udah cukup," jawabnya sambil tersenyum kepada pelayan. Pelayan kembali ke sekat kaca. Dia menyerahkan pesanan kepada juru masak. Sambil menunggu, aku dan Mas Darmo melihat-lihat sekitar. Namun, tidak tampak siluman kera atau anak kecil yang meneteskan liur ke mangkuk berisi makanan. "Gak ada aktivitas yang aneh di sini. Kenapa masih yakin di sini ada pesugihan?" tanyaku berbisik seraya mengambil bungkus rokok di kantong kemeja, kemudian menyalakannya. Aku tahu dan paham pesugihan yang dia lakukan. Menjelaskan hal itu gak mungkin di tempat ini. Nanti saja di rumah sambil melihat apa yang ada dalam makanan, jawabnya berbisik sambil mendekatkan wajahnya ke mukaku. Sekitar 5-8 menit makanan kami datang. Pelayan mempersilahkan kami membayar di kasir. Aku tidak langsung menuju ke kasir. Lebih dulu aku memperhatikan sekeliling. Tidak ada apapun. Tidak ada tuyul, pocong, ataupun kuntilanak. Lalu, di mana Anto? Tiba-tiba saja aku membatin. "Kamu masih menunggu sesuatu di sini?" tanya Mas Darmo yang telah berdiri di sampingku. Aku tidak menjawab. Langsung saja aku berjalan menuju ke kasir. Tapi mataku masih melirik-lirik sekitar meskipun sedang berjalan. Aku melihat-lihat ke arah jendela, ke arah pintu bertuliskan staf yang letaknya terpisah dari tempat makan. Tapi tidak juga menemukan sepasang mata yang mencurigakan. "Berapa, Mas?" tanyaku kepada kasir.
150.000 pak, jawabnya setelah menghitung jumlah belanjaanku menggunakan kalkulator. Mahal sekali, kenapa bisa ramai sekali? Celetukku berbisik sambil mengeluarkan dompet, lalu menghitung uang, kemudian menyerahkan ke kasir. Tidak ada jawaban ataupun senyuman dari kasir itu, tapi wajahnya juga tidak menampakkan kebencian kepadaku. Wajahnya datar saja, seolah tidak mendengar aku yang mengkritik harga makanan di restoran tempatnya bekerja. Mahal banget makanan di sini. Aku semakin heran kenapa bisa ramai sekali, kataku kepada Mas Darmo saat baru saja menghampirinya yang berdiri di depan lorong arah jalan ke parkiran. Kenapa heran? Bukankah telah tahu kegelisahanmu itu? Jawabannya. Kami berjalan pelan ke arah parkiran. Aku melihat Mas Darmo masih melirik-lirik sekitar, tapi tidak sekalipun terdengar pertanyaan dariku untuknya. Bulan sudah berada di area kebesaran cahaya. Tidak ada lagi orang yang melalui jalan di depan rumahku. Begitupun dengan tukang nasi goreng. Jarum panjang pada jam di tanganku sudah menunjuk angka 12 dan yang pendek pun sama. Sejak 2 jam yang lalu, istri dan bayiku sudah terlelap tidur. Sekarang aku sendirian di depan jendela halaman depan rumah. Yang terpandang hanya berbagai tanaman mematung dan berembun, serta hitamnya langit luas tanpa jutaan bintang. Aku membayangkan binatang aneh yang keluar dari jus buah naga restoran Anto. Aku pun memikirkan bau liur panggang di makanan dari restoran Anto. Pikiranku bertanya-tanya perihal rumah berhantu. Dalam rumah itu, kuntilanak dan bajil menghampiriku. Kenapa mereka menghampiriku? Seperti di dalam cerita maupun film horor. Apa mereka ingin menyampaikan sesuatu? Batinku. Kembali aku mereguk kopi yang masih hangat. Sebatang rokok mulai kunyalakan lagi. Dalam asbak hitam yang terbuat dari kayu, asbak ini memiliki 4 kaki sebagai penyangga intinya. Warna asbak ini coklat. Isi asbak ini adalah puntung filter dan kretek. Semua itu rokokku selama 1 jam di sini. Selama 1 jam yang kubayangkan tidak jauh-jauh dari Anto. Terlalu jauh kalau aku menggali siapa orang tua Anto. Meskipun dia suami dari perempuan yang bunuh diri, saat ini fokusku adalah pesugihan Anto dan bagaimana perempuan itu bisa mati bunuh diri. Batinku sambil membayangkan wajah Anto yang mengancam akan melaporkanku ke polisi kalau kembali memasuki rumah berhantunya. Angin berhembus hingga terlihat olehku daun-daun agak berayun. Malam sudah semakin larut. Udara dinginnya menembus baju tidurku. Tubuhku terasa agak kaku. Sejenak terbayang olehku perihal tujuan liputan untuk esok hari. Rokok yang masih setengah batang kumatikan. Semua isi dalam asbak jatuh ke dalam keranjang sampah. Aku melangkah ke kamar mandi. Air bening yang keluar dari keran membasuh tangan ini. Tanganku membasuh wajah dan kaki. Lalu kembali aku masuk ke dalam kamar. Sebelum mematikan lampu, kening kekasihku adalah daratan untuk menjatuhkan bibir ini. Lalu kening bayiku pun sama. Lampu aku matikan. Tubuhku masuk ke dalam selimut. Dalam tidurku, aku bermimpi. Aku memimpikan hal yang selama ini tidak pernah terbayangkan. Di dalam rumah berhantu, aku terkurung sendirian. Tiba-tiba Anto berjalan dari tangga bagian atas. Dia berjalan sambil menenteng senapan. Senapannya berwarna coklat dan hitam. Suara langkahnya yang pelan menghampiriku. Hal yang paling membuatku merasakan keanehan adalah terlihat kuntilanak dan bajil berada tepat di belakang Anto. Dua makhluk gaib itu mengikuti langkah Anto yang pelan menghampiriku. Mata hitam dan merah mereka fokus menatapku. Mereka tidak menyeringai, hanya dia melangkah ke arahku. Kau buka pintu itu, maka peluru ini menembus kepala bayi sama istrimu, ujar Anto, tapi wajahnya tetap datar. Kuntilanak dan bajil terbang melewati kepala Anto. Sekejap saja mereka sudah berada tepat di hadapanku.
Jaraknya tidak sampai 1 meter. Tapi aku segera terbangun saat itu juga. Aku terbangun dari mimpi buruk. Hal pertama yang aku lakukan adalah berdiri dan menyalakan lampu. Jam dindingku menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Jantungku berdebar. Apa yang akan terjadi sama aku? Apa yang akan terjadi dengan keluargaku? Batinku seraya memandang wajah anak dan istriku setelah menyalakan lampu. Tidak lama istriku terbangun. Aku masih saja terdiam ketika dia membalas pandanganku. Tidak ada kata-kata apapun dariku dan darinya selama beberapa detik. Namun dia melihat keningku yang berkeringat. "Wajahmu pucat, Mas. Kamu kenapa?" ujarnya manja. "Aku mimpi buruk. Sudah lama aku gak bermimpi hal yang menakutkan. Mungkin aku kaget," jawabku seraya kembali duduk di ranjang dan mengelus rambutnya yang hitam. Aku tidak mengatakan tentang apapun kepadanya, termasuk tentang kuntilanak, Bajil, dan Anto. Aku membayangkan setiap pagi ketika aku menggendong bayi kami, dia menyiapkan sarapan. Setelah kami bertiga sarapan, dia menyapu dan mengepel. Sungguh aku tidak mau melihat wajah cemasnya karena mengetahui hal seram di balik pekerjaanku. Detik tidak pernah berhenti berdetak. Tangan kekasihku memeluk dada ini. Matanya telah kembali terpejam. Malam itu jantungku masih berdebar lumayan kencang. Keringat masih saja keluar dari keningku. Aku mengambil ponsel yang terletak di atas lemari samping kasurku. Terfikir olehku untuk menyampaikan pesan singkat tentang pemberhentian liputan ke rumah berhantu. Tapi terbayang juga wajah redakturku. Sungguh malas kalau berhadapan dengan alisnya. Dia selalu mengangkat alisnya ketika nada bicaranya meninggi. Lalu aku hanya merunduk karena mendengar ocehannya. Aku pernah menghentikan investigasi ke tempat angker di luar kota. Alasanku waktu itu karena jauh dan tidak ada yang menjamin keselamatanku menghadapi preman penjaga wilayah di tempat angker itu. Dia pun mengizinkan, tapi dia mengatakan kalau aku tidak memenuhi standar wartawan yang memiliki kengototan. Aku mengingat peristiwa itu seraya menggenggam dan memandang layar ponsel yang di layarnya terpampang kontak redaktur. Sungguh mimpi itu amat menakutkan. Di dalam rumah berhantu aku hanya sendirian. Sementara di depanku bukan hanya kuntilanak dan Bajil, tapi Anto, sang pemilik rumah yang hingga kini belum ku ketahui profilnya. Ini cuma mimpi. Mungkin ini peringatan supaya aku lebih berhati-hati dalam melakukan investigasi ke rumah berhantu. Batinku kembali menarik selimut lalu memejamkan mata. Tapi selang beberapa detik aku kembali terbangun. Aku lupa mematikan lampu. Maka aku melangkah dan mematikan lampu. Lalu kembalilah aku tertidur. Namun aku kembali bermimpi buruk, terikat di atas ranjang yang terletak di dalam kamar perempuan bunuh diri. Rahang dan hidungku terasa sakit. Entah, mungkin bekas perkelahianku dengan Anto. Di atas ranjang itu aku tidak melihat apapun. Tapi tidak berlangsung lama. Selang beberapa menit saat masih berusaha melepaskan ikatan, pintu kamar terbuka. Kuntilanak dan Bajil bergandengan. Mereka datang dari arah kanan pintu. Saat berada tepat di depan pintu, mereka terdiam. Matanya fokus menatap lantai yang berdebu. Tapi tidak berlangsung lama. Tidak sampai 1 detik. Tiba-tiba mata mereka menatapku, merah dan bersinar. Angin berhembus kencang. Rambut kuntilanak yang berantakan terlerai ke berbagai arah. Sedangkan Bajil terbang, tapi tetap tidak jauh dari kuntilanak. Aku ingin berdoa, tapi tidak bisa. Lidahku seperti terpaku. Sakitnya hingga ke seluruh tubuh. Aku hanya terdiam di atas ranjang yang dipenuhi serangga merah kehitaman. Bukan hanya aroma yang tidak sedap, tapi rasa dari kasur ini sungguh tidak nyaman. Beberapa detik kemudian Anto datang dari arah kanan pintu. Dia datang saat aku mencoba membuka ikatan. Kuntilanak dan Bajil menatap Anto yang juga menatap mereka. Anto menggelengkan kepalanya ke arahku. Seketika itu pula
kuntilanak dan bajil terbang ke arahku. Kuntilanak diam di hadapanku, sedangkan bajil diam di atas wajahku. Terdengar suara dari mulut mereka. Meski dalam mimpi, tapi aku tidak bisa menahan tangis. Aku hanya menangis, sedangkan Anto malah tertawa-tawa. Kudengar suara langkahnya mendekati ranjangku. Aku menangis. Aku memasrahkan diri ini dan keluargaku. Anto lalu menodongkan moncong senjata tepat ke mataku. Lalu aku terbangun. Aku kembali terbangun karena memimpikan rumah berhantu dan Anto. Waktu menunjukkan masih pukul 3:30 subuh. Istri dan bayiku masih tertidur. Ada apa ini? Batinku saat terduduk setelah menerima mimpi buruk yang mengagetkan. Malam itu berlalu. Hari yang paling tidak menyenangkan akhirnya datang. Mimpi yang aku alami malam itu adalah pertanda Anto akan melakukan hal apapun terhadap orang-orang yang mencoba mengungkapkan asal kekayaannya dan yang mencari tahu kematian perempuan hamil di rumah hantu miliknya. Malam harinya, aku dan Mas Darmo mengintip Anto yang sedang menebar sesuatu dan meletakkan saji-sajian di sudut rumah berhantu. Angin berhembus dan daun-daun serta ilalang berayun. Setelah 2 menit, dia duduk di depan saji-sajian. Suasana tengah malam begitu sepi. Tidak ada kendaraan yang masuk ataupun keluar. Satpam pun hanya duduk dan memantau dari pos jaga. Aku dan Mas Darmo langsung masuk melalui pagar yang tidak tergembok setelah Anto kembali. Kami melalui alang-alang dan rerumpunan perdu yang tumbuh di halaman. Wangi dupa dan kemenyan jelas terhirup. Aku tahu dia kesini bukan karena memuja kuntilanak dan bajil. Kedatangannya ke sini adalah menebar penangkal. Dialah yang membunuh perempuan hamil itu. Dia menebar penangkal supaya jin yang menjadi kuntilanak dan bajil tidak menghantuinya. Dia sengaja mengunci mereka di dalam rumah ini. Selama aroma penangkal itu masih terhirup, maka kuntilanak dan bajil tidak akan keluar dari rumah ini, ujar Mas Darmo seraya meraba-raba daun dan tanah. Bagaimana kita tahu pesugihan untuk rumah makannya? Tanyaku. Mustahil, kecuali kalau kita mampu memasuki rumahnya, jawab Mas Darmo, kemudian melangkah ke jendela salah satu kamar. Sore sebelum kami kesini, aku dan Mas Darmo memang telah merencanakan ritual. Tujuannya untuk melihat kejadian yang telah berlalu. Katanya, hal ini tidak bisa dilakukan dari tempat yang berbeda. Ritualnya harus bersama yang bersangkutan. Iya, bersama kuntilanak dan bajil. Tidak ada tikar atau apapun yang mengalasi duduk kami. Aku dan Mas Darmo bersila di lantai yang berdebu tebal. Setelah bersila, Mas Darmo memintaku mengeluarkan semua keperluan ritual. Tiba-tiba, bulu punggungku berdiri. Sesekali mata ini melirik ke arah kamar yang dulu aku pernah terjebak di atas kasurnya. Sesekali juga mata ini menatap ke arah daun pintu. Aku pernah hampir pingsan di sana. Kemana mereka? Kenapa tidak menampakkan apapun? Batinku seraya memandang ke sudut-sudut ruang, terutama di bawah tangga, tempat aku pernah meringkuk menutup mata karena kuntilanak dan bajil berada di belakangku. Kamu siap untuk bermimpi? Ini seperti mimpi. Kamu akan tertidur. Energi dendam dari kuntilanak dan bajil akan mentransfer peristiwa lampau ke otakmu. Peristiwa itu adalah kejadian nyata yang mereka lihat, ujar Mas Darmo setelah menyiapkan kebutuhan ritual. Telah kuserahkan hidup ini untuk mengungkap misteri, Mas, jawabku. Asap menyala dari piring yang terbuat dari akar pohon. Bulu punggungku kembali naik dan jantungku berdebar karena mencium aroma kemenyan. Pandanganku hanya fokus menuju kepulan asap dan mangkuk yang berisi kemenyan. Berselang 1 menit, kepalaku terasa berat. Aku ingin sekali merebahkan tubuh. Suara angin berhembus pelan di depan wajahku, dan tubuhku
tiba-tiba terjatuh. Aku telah berada di suatu rumah yang besar. Aku berada di ruang tamu. Di depanku ada Anto, seorang perempuan muda dan seorang perempuan hamil. Di mana ini? Apa itu Anto? Batinku terheran menyaksikan mereka yang tidak melihat kehadiranku. Padahal aku tepat berada di depan mereka. Apakah ritual ini sudah berhasil membawaku ke masa lalu? Batinku lagi. Perlahan aku berjalan mendekati mereka. Aku tersadar, aku dan Mas Darmo sedang melaksanakan ritual untuk kembali ke masa lalu. Perempuan hamil itu tiba-tiba tertunduk dan terjatuh ke atas meja. Kepalanya menyentuh gelas. Tidak ada pertolongan pertama dari Anto dan perempuan yang duduk di sampingnya. Mereka berdua justru tertawa gembira. Laknat, batinku seraya menendang Anto. Namun sayang, sungguh sayang, itu hanya bayangan masa lalu. Dia sudah mati, tidak ada denyut nadi dan jantung, ujar Anto kepada perempuan muda yang masih duduk di sofa. Aku semakin bingung. Anto menggeret perempuan hamil itu ke dalam kamar. Kamarnya bagus dan bersih, spraynya bermotif bunga-bunga. Ranjangnya terbuat dari kayu bermotif ukiran daun dan bunga. Letak kamar ini tepat di samping kanan tangga. Aku baru tersadar, itu adalah tempat aku terjebak waktu pertama kali memasuki rumah berhantu. Ini tali tambangnya sayang, kata perempuan muda sambil mendekati Anto. Wajah perempuan itu memerah dan keningnya berkeringat. Dia melihat-lihat ke arah jendela, tangga dan ke arah dapur. Jelas sekali dia tidak nyaman dalam situasi itu. Sedangkan tubuh Anto berlumur keringat. Kaos hitamnya basah dan lantai tempatnya berpijak terlihat agak basah karena tetesan peluh dari keningnya. Dosa kamu segunung, Anto, batinku setelah mengetahui Anto merekayasa kematian perempuan hamil. Dia sendiri yang memasang tali gantung ke atas besi penyanggah lampu. Dia pula yang mengangkat perempuan hamil itu hingga lehernya terikat di dalam tali tambang. Parahnya, Anto menarik lidah perempuan itu, seolah-olah perempuan hamil itu benar-benar mati bunuh diri. Tapi, kenapa perempuan hamil itu tiba-tiba terjatuh? Suara saat aku melalui lorong waktu dan tanpa aku sadari, diri ini tiba di suatu dapur. Aku melihat dua orang laki-laki dan perempuan tergeletak. Di dekat mereka terlihat jelas dua nasi bungkus. Bungkusannya sudah terbuka dan terletak di atas piring. Dugaanku, lelaki dan perempuan itu keracunan makanan. Tidak terlihat degup jantung yang masih berdetak. Tiba-tiba saja, pandanganku tertuju ke seorang laki-laki bertubuh tinggi dan besar. Anto. Dia sedang memindahkan seplastik es ke dalam mangkuk. Anto membalikkan badan dan berjalan ke arah ruang tamu. Wajahnya tersenyum ke semangkuk es. Ini es buah pesanan tadi. Saya sudah memanggil-manggil Ningsi dan Reza. Mungkin mereka sudah berada di luar rumah, ujar Anto seraya meletakkan semangkuk es ke atas meja yang berada di depan perempuan hamil. Tidak ada kecurigaan dari perempuan hamil. Perempuan muda bergegas mendekatinya. Dia mengambil semangkuk es buah beserta sendok. Perlahan-lahan, tangan kanannya menuntun sendok ke bibir perempuan hamil. Enak kan, Mah? Ini kami beli di simpang jalan perumahan, ujar perempuan muda. Sedangkan perempuan hamil hanya tersenyum memandangnya seraya mengunyah. Apa dia istri Anto? Kalau bukan, kenapa dia memanggil perempuan hamil dengan sebutan mama? Batinku. Tapi tidak sempat aku menerima jawaban dari pertanyaan itu. Perempuan muda kembali meletakkan semangkuk es ke meja, lalu kembali duduk di sebelah Anto. Perempuan hamil langsung tergeletak ketika berselang 1 menit meminum es dalam mangkok itu. Anto dan perempuan muda itu adalah dalang dari pembunuhan perempuan hamil. Tiba-tiba saja, aku kembali ke dalam kamar perempuan yang mati terbunuh. Ada 5 orang berpakaian polisi. Mereka sibuk mencari sidik jari dan barang bukti yang ada di kamar itu. Anto mendampingi penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Tapi, berselang 5 menit,
Satu persatu polisi pindah dari tempat ini, namun tidak semua. Ada satu perwira polisi yang masih berada di dalam kamar bersama Anto. Anto meminta nomor rekening dari polisi tersebut. Belum jelas yang terjadi dengan mereka, tapi aku mendengar pembicaraan mereka. Kita ini kan sudah berkawan sejak SMA. Kamar atas adalah saksi kenakalan kita. Dan kamu sobat, kamu beruntung berhasil meraih cita-cita sebagai perwira polisi, kata Anto seraya mendekatkan tubuh dan wajahnya ke perwira polisi. Aku akan memulai usaha. Kejadian ini adalah awal dari usahaku. Siang ini juga aku akan mentransfer uang ke rekeningmu. Nominalnya 3 kali lipat dari gajimu, kawan. Nanti 10% hasil usahaku menjadi bagianmu, dan kamu akan menerima setiap bulan, bisik Anto ke perwira polisi. Perwira polisi itu langsung menjabat tangan kanan Anto. Mereka tersenyum dan saling memandang, kemudian meninggalkan ruangan itu. Aku kembali melalui waktu-waktu yang berbeda. Tiba-tiba saja aku sampai di suatu ruang tamu. Di sofa telah duduk seorang laki-laki yang usianya kira-kira 50 tahun. Dia termenung, sesekali matanya menatap ke salah satu kamar. Itu adalah kamar perempuan hamil yang tergantung. Mata lelaki itu berkaca-kaca. Andai dia perempuan, mungkin air matanya membasahi lantai ruangan tamu ini. Lelaki itu pelan berbisik, "Sudah hampir 1 tahun kamu meninggalkan rumah ini. Kamu meninggalkanku juga, membawa serta buah cinta di antara kita. Apa benar kamu menyesal telah menikah dengan pelaut? Jika iya, maka aku mohon maafkanlah aku." Aku kembali melalui waktu-waktu yang berbeda. Kini aku telah berada di halaman depan rumah berhantu milik Anto. Malam hari, tanpa bintang dan bulan, aku melihat Anto sedang menebar sesuatu. Setelah itu, dia menyalakan kemenyan dan dupa, kemudian meletakkan saji-sajian di bawah jendela. Ada 4 jendela di halaman depan ini. Masing-masing jendela mendapatkan saji-sajian. Sekejap kemudian, aku tersadar dari mimpi di dalam peristiwa masa lalu. Pelan aku mendirikan tubuh, benar-benar seperti orang yang baru bangun tidur. Badanku terasa pegal dan mataku terasa agak perih. Sedangkan ketika aku melihat ke arah Mas Darmo, dia masih merapalkan mantra atau doa. Entahlah, aku kurang memahami apa yang sedang dia gumamkan. "Gimana perasaanmu? Apa yang telah kamu lihat?" Dia bertanya setelah 5 menit. Aku hanya memandang sekitar dan memandang yang dia lakukan. "Apa kejadian yang aku lihat barusan nyata?" kataku balik bertanya kepadanya. "Itu bukan bunga tidur, tapi bunga-bunga yang memang kamu cari," jawabnya seraya berdiri. Ternyata benar, perempuan hamil itu bukan mati bunuh diri, tapi Anto. Pria itulah yang membunuhnya. Dia mendapatkan bantuan dari perempuan muda. Aku belum tahu siapa dia. Perempuan itu membantu Anto membunuh perempuan hamil. Perempuan hamil itu meminum semangkuk es yang telah mereka beri racun. Dan yang lebih parah, Anto menyuap perwira polisi supaya kasus kematian perempuan hamil tidak diperpanjang, kataku kepada Mas Darmo. Tidak banyak yang kami bicarakan di rumah berhantu itu. Bulan dan bintang memang masih benderang di langit yang gelap. Tapi Mas Darmo menganggap investigasi ini sudah cukup sampai di sini. Dia menganggap aku sudah menemukan jawaban atas misteri kematian perempuan hamil dan hantu yang kerap menampakkan eksistensinya di rumah milik Anto. Kami keluar melalui pagar yang tidak tergembok. Kami berjalan keluar melewati pos satpam. Aku dan Mas Darmo berpamitan kepada satpam yang kapok menemani kami. Kendaraan sengaja kami parkir di halaman minimarket yang letaknya tepat di depan komplek. Kendaraan yang kami gunakan milik Mas Darmo. Dia tidak memperbolehkan kami melakukan investigasi menggunakan motorku. Dia merasa Anto akan mengetahui kedatangan kami ke rumah hantu jika menggunakan motorku. Kami pun pergi meninggalkan jalan sunyi di depan komplek itu. Kertas-kertas tersusun rapi di atas meja. Laptop dan komputer masih menyala di atas meja.
Aku sedang berada di meja redaksi. Pagi tadi, semua artikelku tentang Anto dan rumah berhantunya telah terbit. Sejak pagi hingga siang, aku menceritakan semua peristiwa yang terjadi selama investigasi. Tapi, belum sempat aku menceritakan semua kisah, beberapa polisi datang ke kantor media kami. Anto menggugatku. Artikel-artikelku perihal penelitian ke rumah berhantu telah dia baca. Aku sengaja mengirimkan majalah kami ke rumah dan tempat dia bekerja. Hari itu juga, saat aku masih berdiskusi dengan redaktur, polisi datang dan membawaku ke Polres. Di dalam mobil polisi, satu polisi bertanya kepadaku dan redaktur tentang kelancangan kami memasuki rumah berhantu. Tapi, tegas redakturku menjawab, "Kami sudah melaksanakan tugas sesuai prosedur. Dapat izin atau tidak, mencari informasi adalah tugas wartawan. Tindak kejahatan mesti mendapat keadilan. Masalah bagaimana cara mencari data dan informasi adalah urusan kami, bukan urusan kalian," katanya kepada salah satu polisi yang memandang kami. Polisi itu terdiam setelah mendengar jawaban redakturku. Tapi, polisi yang duduk di depan sebelah kemudi bertanya kepadaku tentang di mana rumah Mas Darmo. Karena tidak ingin menyembunyikan apapun, maka aku pun memberitahu. Siang itu, hari begitu terik. Kami bertiga tiba di kantor polisi. Untuk memenjarakan kami, polisi menggunakan pasal perlakuan tidak menyenangkan karena menulis informasi tanpa bukti. Lebih tepat bila aku katakan, bukti yang kami berikan kepada polisi tidak sesuai akal sehat dan logika mereka. Aku tidak melihat Anto berada di dalam Polres. Tapi, ketika berada di meja penyidik, aku tidak sengaja melihat ke salah satu ruang. Di sana, ada satu polisi yang wajahnya sangat mirip dengan yang menerima uang suap dari Anto. Batinku, sungguh nyata mimpiku malam itu. Aku tidak lagi menyangkal kesaktian Mas Darmo. Aku pun semakin yakin Anto adalah dalang pembunuhan perempuan hamil itu. Dia memenjarakanku, dukun, dan redakturku. Kami terjerat pasal tidak menyenangkan. Sayangnya, redaksiku tidak dapat membantu. Bukti-bukti yang kami punya bertentangan dengan logika kepolisian. Tapi beruntung, investor media tempat aku bekerja menebus kami dengan sejumlah uang. Jadi, kami hanya 2 malam berada di balik jeruji besi. Aku tidak menyangkal akan meneruskan investigasi ke dalam rumah dan restoran Anto. Tujuanku adalah untuk mengetahui pesugihan di restoran Anto. Mas Darmo sudah mengatakan, Anto melakukan pesugihan pocong. Tapi, tidak untuk waktu sekarang ini aku melanjutkan investigasiku. Pimpinan perusahaan memberikanku cuti. Dia mau aku beristirahat sejenak. Menurutnya, aku sudah melaksanakan tugas dan berhasil memecahkan misteri rumah berhantu. Demikianlah cerita investigasi saya ke rumah kuntilanak dan bajil. Terima kasih untuk semua yang sudah berkenan mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan memberikan pengalaman bagi wartawan majalah misteri agar lebih berhati-hati dan jangan bekerja sendirian untuk mengupas misteri-misteri yang membahayakan dirinya. Terima kasih Mas Alfarizi untuk kiriman ceritanya. Nama dan tempat sudah disamarkan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama menyangkut hukum. Namun sepertinya kasus ini pun belum tuntas sepenuhnya. Kita tunggu bersama kelanjutan dari investigasi pesugihan pocongnya ya Mas. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak episode kali ini. Sampai di sini saya menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.